Terlihat, Pak. Lali. Apa? Yes. Kelihatan ya harusnya ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, oke, ntar aku kecilin lagi nih ya. Oke, nah, jadi emang ada beberapa apa ya ciri-ciri fisik yang kita bisa katakan itu menarik gitu ya. Ya terlepas dari smart is new sexy gitu ya, ya itu kita kesampingkan dulu gitu ya. Kita lihat dari physically dulu. Nah, oke, ini tuh apa lagi sih? Oke, facial feature ini orang-orang Italian. Ratio between the volume of forehead and that of total face were larger. Berarti apa ya? Dahinya lebih rasio between oh ya lebih apa? Dahinya lebih kelihatan. Terus kemudian nasalnya apa ya? Gap. Nasal volume, nasalnya bukan hidung ya, ya kan? Hidungnya nggak terlalu besar gitu ya. Terus kemudian distance between outer canti apa nih? Oh, oke. Either corner. Oke. Jarak antara ini ya, jarak antara apa? Kelopak mata bagian atas dan bawah. Terus kemudian facial height and depth reduce, oke. Tendencies, ini kecenderungan berbeda pada perempuan dan laki-laki itu ya. Sorry ya, seks jenis kelamin sama usia. The facial volume, oke. Nah, ya tadi prinsip simetris tadi ya. Terus kemudian aroma tubuh, genetik ini terlihat muda, leg to body ratio, oh ya kaki jenjang, kayak siapa ya dulu? Aura Kasih kalau nggak salah pas ditanyain bagian mana sih dari tubuhmu yang kamu rasa itu terlihat sangat menarik gitu ya. Dia ngomongnya kaki. Terus genitalia, warna kulit, tangan, tinggi badan. Nah, kalau male spesifik ini sexual dimorphism apa nih? Oh, oke. Ketika perempuan, nah ini ada faktor khusus gitu ya. Jadi ketika perempuan ada di follicular phase ini kayak masa subur. Oke, lagi Atan, kita pending dulu, bentar ya.
Oke, balik lagi gitu ya. Ini mungkin teman-teman bisa baca nih tentang atraktivitas di Wikipedia ya. Mungkin ini cukup bisa bisa dijadikan inilah karena referensinya cukup lengkap sih. Dia menyertakan penelitian-penelitian yang ada di dalamnya. Jadi menurutku ini cukup bisa digunakan gitu ya. Body hair, facial hair. Oke. Basic ratio, ukuran kaki. Ini macam-macam ya kalau ngelihat menarik atau enggak, sebenarnya sudah banyak penelitiannya sih gitu ya. Silakan nanti dicari lebih lanjut. Tadi siapa pertanyaannya apa tadi ya? Ferdian saya, tadi ya. Oke, silakan kalau ada yang masih mau tanya lagi. Tadi kayak ada 2 orang yang barengan sama Ferdi deh. Satunya siapa ya? Terima kasih, Pak ya. Oke. Permisi, Pak Angga. Indri sama dia ya. Indri dulu deh. Indri dulu. Bertanya Bapak. Jadi kan di sebelumnya itu saya membaca itu tentang ada proses komunikasi itu akan efektif dan dianggap menarik oleh komunikasi itu apabila memiliki argumen yang bertentangan gitu Pak. Itu salah satu yang saya baca. Terus saya mengingat kasus di Indonesia itu ada duta-duta yang melanggar itu justru menjadi duta gitu Pak. Contohnya pelanggar lalu lintas menjadi duta keselamatan lalu lintas, terus penghina lambang negara menjadi duta. Setuju. Bagaimana ya Pak? Oke. Senang banget nih kalau ketemu kasus bisa ngepetain kasus gitu ya. Oke. Kalau kita balik lagi gitu ya. Kalau di Indonesia duta itu kan sebenarnya ya cuma pemanis doang sih. Sorry tuh saya kadang-kadang duta hanya digunakan untuk sebagai pemanis, sebagai pajangan hiasan untuk melengkapi bahwa ini loh ada orang yang seperti ini gitu ya. Bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif gitu ya. Tapi kalau aku memaknai orang yang dijadikan duta ya sudah, belum tentu mereka kecuali apa ya duta-duta yang memang benar-benar terseleksi gitu ya. Nah ini kan mereka terpilih karena kelakuan mereka yang negatif gitu ya. Nah kalau ini agak miris ya. Nah jadi memang ada kecenderungan seseorang itu lebih percaya informasi yang berkebalikan dari kebanyakan orang gitu ya. Orang yang mengatakan bumi bulat terus ada bumi datar langsung heboh gitu ya. Ada yang ngikut-ngikut. Memang ada beberapa orang yang lebih apa ya? Kalau ini 2 fenomena yang sedikit berbeda, tapi kalau kita ngangkatnya lebih ke arah kenapa ada duta-duta yang berangkat dari pelanggaran gitu ya. Dan ya aku bilang duta yang ada tidak merepresentasikan apapun sebenarnya. Itu. Ya mereka cuma dijadikan oh ya ternyata ada orang yang melanggar, ada orang yang seperti ini, udah gitu aja. Tapi kalau misalkan kenapa ada orang yang berpandangan sebaliknya justru dilihat secara positif atau dilihat secara terlihat berbeda banget gitu ya. Nah itu karena ketika berpandangan berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya itu kita cenderung untuk melihat bahwa ini ada sesuatu yang secara informasi itu distinct, berbeda dari kebanyakan gitu ya. Nah, ketika ada yang berbeda seperti ini, kita akan tahu, oh ini yang mengusulkan bumi datar, oh ini yang orang yang bisa mengeluarkan uang dari emas dari telapak tangannya gitu ya. Apalagi, oh ini orang yang siapa lagi ya, yang cukup nyeleneh, cukup aneh untuk cukup nyeleneh untuk jadi contoh gitu ya. Siapa lagi ya? Oh ini siapa yang pertama kali meramaikan menggembor-gemborkan nikah muda gitu ya, yang siapa kemarin Alvin gitu ya. Alvin siapa itu anaknya, bener ya? Alvin iya Pak. Nah
Itu yang akhirnya istrinya bikin postingan gimana kelakuan suaminya gitu kan. Ya aku ngomong ya sudah, berarti memang dia menggembur-gemburkan nikah muda gitu ya. Itu mentalnya belum siap gitu loh. Terus apalagi informasi-informasi lain yang akhirnya berbeda dengan pandangan umum, akhirnya itu dilihat sebagai sesuatu yang aneh gitu ya, sesuatu yang aneh, sesuatu yang noticeable, sesuatu yang jauh berbeda dengan pandangan umumnya. Itu selalu dilihat kelihatan gitu ya. Meskipun cuma 1 atau 2 orang gitu ya. Tapi tergantung juga 1-2 orang, tapi kalau punya pengaruh ya bisa aja itu sangat terlihat berbeda. Gitu. Terus kalau duta-duta siapa Bu Diah dah? Oh Bu Indah. Nah itu kalau masalah duta-duta tadi sih ya apa ya, itu cuma sebagai pemahami saja sih pada akhirnya. Aku ngeliatnya gitu sih. Gimana, Indri? Andainya mereka menyampaikan pesan, itu kira-kira orang-orang tuh bakal mendengarkan atau bakal lebih atraktif, atau justru kata Bapak tadi karena menyeleneh justru dibully mungkin. Kebanyakan gimana? Kebanyakan justru dibully kan? Iya. Nah, yang dibully itu bukan ya 1 orangnya, 2 siapa yang ngasih gitu. Kalau misalkan apa duta Pancasila yang ngasih siapa? DPR kan kalau nggak salah. Nah DPR aja punya persepsi negatif bagi masyarakat, gitu kan? Makin negatif lah citranya gitu loh. Yang pertama. Terus kemarin apa? Duta lalu lintas. Duta lalu lintas siapa sih kemarin? Kayak orang yang habis kecelakaan gitu nggak sih? Aku agak lupa. Nah itu apa yang mereka katakan ya akan jadi omong kosong, lawang dia aja ngelanggar kok. Gimana kita bisa percaya? Ya. Misalnya saya ngomong, kalian ketemu saya di angkringan gitu ya, atau tempat ngopi, ucapan saya kotor semua, kasar semua. Ketika kalian ketemu di kampus, nggak usah bilang kasar-kasar, janganlah kayak gitu. Percaya nggak kalian? Kemungkinan besar enggak. Karena apa? Kalian nganggap bahwa resource-nya nggak kredibel. Gitu. Tapi mungkin harapannya kalian akan punya pandangan yang berbeda ketika kalian paham persona gitu ya, bahwa di setiap konteks tertentu manusia itu punya topengnya sendiri-sendiri gitu ya. Di depan kalian gitu ya, di kelas gini, ini konteksnya mahasiswa nih, ini konteksnya dosen. Kalau di luar kampus, nah konteksnya beda lagi nih, nggak bisa kita samain. Nah kalau bisa kita memahami perbedaan konteks seperti itu, tentunya kita bisa dengan mudah memahami bahwa tidak dalam semua konteks gitu ya, perilaku seseorang itu akan konsisten terus-menerus. Bisa jadi beda konteks, beda perilaku nih gitu ya, tapi pasti nggak akan jauh berbeda. Tuh. Oke. Kalau ngomongnya jelas nggak dipercaya sih, nggak kredibel. Misalnya kecuali misalkan Wahid Institute menobatkan Najwa Shihab sebagai ambasador atau duta perempuan mandiri Indonesia. Percaya nggak kamu? Percaya. Orangnya kredibel, punya kemampuan, sudah teruji, gitu ya. Kita tahu apa cara bertutur katanya, bagaimana dia di depan layar seperti apa gitu ya. Meskipun ya kita sebenarnya nggak bisa percaya sepenuhnya dengan apa yang ada di depan kamera gitu ya. Karena ya kalau ngelihat dunia di balik layar kamera itu beda, ceritanya itu bisa beda banget gitu ya. Tapi kita kesampingkan itu, yang kita tangkap adalah informasi yang kita dapat dari kamera dulu gitu ya. Nah kalau misalnya Najwa Shihab, ya kita cenderung percaya apa yang dia sampaikan gitu ya. Bisa jadi dia jadi duta itu untuk memperkuat brand image memperkuat image Wahid Institute gitu kan, karena memilih orang yang tepat. Tadi contohnya DPR, citranya udah negatif, milih dulu, bentar ya.
Oke. Nah, itu kan DPR citranya udah negatif, milih orang yang asal gitu ya. Nah, ini kan otomatis yang kita ya berarti kan justru memperburuk citra si DPR itu sendiri gitu ya. Karena terkadang brand ambassador atau ambasador itu sendiri atau duta-duta yang ada itu menjadi representasi dari organisasi yang diwakili. Itu menjadi penguat citra organisasi yang diwakili. Nah, kalau pilihnya nggak tepat ya tahu sendirilah kayak gimana gitu ya. Udah negatif, makin negatif pula gitu ya. Oke, gimana Indri? Ya Pak, terima kasih Pak Angga atas jawabannya. Oke, tadi siapa satu lagi ya? Dia Pak. ya? Ayo. Yang ingin saya tanyakan, nggak tahu sih ini masih masuk konteksnya apa enggak. Cuman saya penasaran, maksudnya konsep yang good looking dan nggak good looking ini, yang karakteristik efektif komunikator ini, apakah juga ada kaitannya kalau misalnya komunikasi ini melalui media perantara kayak virtual gitu, yang mungkin mereka ngelihatnya tuh dari foto, apakah itu juga menjadi konsep pada komunikasi yang virtual gitu atau enggak? Oke, nah dalam konsep sosial media gitu ya, itu ada namanya hyper reality. Jadi apa yang ditampilkan itu jauh lebih baik daripada realitasnya, makanya disebut sebagai hyper reality. Nah, jadi misalkan dia menampilkan fotonya yang kayak kalau kemarin itu di mana ya, di Cina kalau nggak salah, mereka kan banyak aplikasi yang streaming terus ngasih hadiah gitu ya, itu kan banyak tuh nih. Karena terus kemudian kalau kamu tahu before afternya bagaimana mereka make up gitu ya, yang sininya diselotip lah biar kenceng gitu ya, terus sininya bener-bener kisut, bener-bener tipis banget gitu ya, lancip runcing banget. Nah, akhirnya apa, untuk terlihat menarik orang akan lebih lebih mau, apalagi dipermudah dengan konsep hyper reality. Akhirnya apa, ya kita akan lebih percaya, padahal kalau realitanya bisa jadi nggak seperti itu. Ya, contoh lagi, mungkin teman-teman sering dengar guyonan gitu ya, Instagram itu, Facebook itu untuk orang-orang tua gitu ya, untuk nyari teman lama gitu ya, atau untuk jual beli mungkin gitu ya. Terus kemudian Instagram itu untuk memperlihatkan kehidupan positif kita, hedon-hedonnya kayak gimana gitu ya, mempersepsikan diri kita secara positif, membangun branding image terhadap diri kita sendiri itu di Instagram gitu ya. Tapi kalau sambat masuk angin, nggak punya duit, itu di Twitter. Ya. Nah, makanya kalau menurutku tiap orang itu punya brand image-nya sesuai, terlepas dari orangnya, media sosialnya juga yang dipakai seperti apa itu juga turut menunjang bagaimana kita membangun image gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ingin terlihat nggak hanya menarik ya, sebenarnya nggak hanya menarik, kredibilitas kan bisa dibangun dari profil yang mentereng juga. LinkedIn, udah tahu LinkedIn? Itu sosmed untuk menampilkan profil profesional kita, ya, misalkan mahasiswa di UM gitu ya, atau junior lecturer in Universitas Negeri Malang misalkan, majoring in social psychology misalkan. Itu ya kita bangun branding image profesional di situ. Nah, kita kasih profil LinkedIn. Kalau misalnya peneliti, kita kasih profil Scopus Index misalkan. Nah, itu kan untuk membangun keyakinan bahwa orang yang bicara saat ini itu punya kredibilitas yang cukup tinggi, gitu ya. Itu akhirnya sosial media bisa jadi digunakan untuk menunjang kepercayaan orang terhadap kita. Ya, salah satu penampilan terlepas dari itu, kredibilitas juga bisa dibangun. Misalkan nih, ngomongin masalah mobile fotografi, gitu ya. Mobile fotografi jadi pemateri nih, gitu ya. Silakan lihat portofolio saya ada di Instagram. Ngomongnya portofolio sudah. Gitu ya. Sosial media juga selain menampilkan diri kita, juga menampilkan karya kita kan sebenarnya. TikTok, Pak gini doang gitu ya, udah jadi sekian juta orang yang nge-follow. Nah, menurutku sosial media bisa jadi hyper reality seseorang. Gitu sih. Dan itu menunjang kepercayaan orang lain terhadap kita sebagai komunikator. Ya, gitu sih menurutku.
Gimana dia? Oke, sudah menjawab Pak. Ada satu lagi yang mau saya tanya Pak. Yuk. Jadi semisal kayak kan orang tahu nih identitas dia awalnya kayak gitu. Terus semisal ada suatu saat kayak akhirnya dia kebongkar nih ternyata foto atau mungkin wajahnya itu bukan punya dia gitu. Apakah orang bakal tetap jatuhnya respect ke dia, maksudnya tetap mendengarkan apa yang dia sampaikan, atau justru malah jatuhnya mereka itu kayak menjelekan gitu-gitu Pak, jatuhnya mengabaikan orang tersebut gitu Pak. Nggak usah foto palsu, bikin skandal aja lo bisa menghancurkan semuanya. Bener-bener kan peribahasa kita bener-bener terjadi tuh, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya, sebelanga. Itu misalkan nih contoh siapa yang bisa ngomong aksen British itu siapa? Kudu iki loh, si yang cowok Skinny Farms. Itu kan dia gara-gara apa? Gara-gara satu orang yang melaporkan, ya itu pelecehan seksual ya, itu tetap harus dilaporin gitu ya. Nah, ini apa? Benar-benar rusak kan karirnya. Ya sebenarnya dia tidak sengaja membangun karir gitu ya di dunia sosial media, tapi ketika dapat berita sedikit gitu ya, langsung hancur. Terus apalagi kalau drakor, jangan ngomong saya nggak paham berita di drakor ya. Teman-teman yang paham mungkin akan lebih kena lagi gitu ya. Iya kan drakor nggak usah ini. Karena mereka ada masa hiatus dan bisa comeback lagi dan bisa diterima lagi. Oh iya ya, masuk akal sih masa hiatus. Apalagi kalau orang Indonesia, oh ini jadi apa? Perebut pacar orang. Terus kemudian kemarin apalagi yang kalau aku kan nge-game gitu ya, ngikutin YouTube gaming itu selalu ada yang kemarin itu lupa off cam, habis main lupa off cam ternyata lagi have sex gitu ya. Ada juga. Terus tapi ada juga yang nggak terpengaruh sih. Kalau misalkan citranya udah bad boy, misal Ariel. Itu kan kalau mungkin itu video kan berapa sih? 2009 ya? Ariel Peter Pan. Tapi ya apa ya, citra anak band yang bad boy itu akhirnya seakan-akan ya bolehlah, wajar lah gitu ya, memang anak band gitu ya. Terus tadi pagi saya ngelihat kayaknya Ariel punya saingan sekarang. Ini si siapa? Vincent Rompis. Itu tadi ada yang nge-branding bahwa apa ya, semakin berumur ini semakin terlihat matang gitu ya. Dianggap sebagai sex icon cowok Indonesia. Ya. Nah itu jadi pandangan yang apa ya? Menurutku apabila seseorang melakukan kesalahan dalam nggak usah ini deh, kalau posting karya orang lain itu, ini kemarin yang sempat agak rame itu si siapa itu, YouTuber yang ini dia lagi di Korea sekarang itu loh, yang suaminya orang US itu siapa itu, dia kan awalnya berawal siapa? Sani Daye ya. Iya itulah Pak. Nah itu kan apa, awalnya kan dari karya yang tidak dibayar nih gitu ya, dipakai tapi nggak dibayar harga temen gitu ya. Nah hal-hal seperti ini ya akhirnya juga terus ditambah spill lainnya gitu ya, makin rame lah. Tapi aku nggak tahu kabarnya sekarang kayak gimana gitu ya, karena udah lama nggak seliweran di berandaku untuk jadi rekomendasi gitu ya. Nah akhirnya hal-hal kecil juga membuat kepercayaan orang terhadap orang lainnya jadi menurun banget, drastis. Apalagi beberapa misalkan ini konsepnya kita contoh jadi brand ambassador gitu ya, jadi perwakilan sebuah brand. Brand akan langsung melepas kontrak dengan si BA kalau misalkan si BA ini membuat masalah. Karena apa? BA nggak mau menanggung apa ya,
hubungan yang tidak langsung. Ternyata oh ini dia brand ambasadornya ini. Nah brandnya nggak mau ikut kena image negatifnya nih, makanya langsung di-cut aja kalau misalkan ada BA yang bikin masalah atau bikin ulah. Gitu. Jadi memang kredibilitas bisa hancur, apalagi sekarang kan sorry itu saya jejak media itu jauh lebih kejam gitu ya. Itu bisa kelihatan banget di kuling itu sampai bawah banget ketemu semuanya gitu ya. Bahkan ada yang ngomong keluar-keluar masalah khilafah gitu ya, di scroll ke bawah sampai habis, ternyata ketemu postingan dia nge-repost akun bokep gitu ya. Nah kan jejak digital itu kejam gitu loh. Makanya teman-teman agak berhati-hati. Dan menurutku kalau tapi kayak aku setauku Vincent itu dia salah satu artis yang nggak terlalu ada skandal gitu ya, dan nggak banyak orang yang tahu ceritanya dia. Itu sih setauku. Karena dia jarang juga ngepost di ini. Cak Lontong juga sama. Kemarin kalau teman-teman lihat wawancaranya sama siapa? Deddy Corbuzier. Jadi kan Cak Lontong kemarin diundang, dan Deddy juga ngomong Cak Lontong itu salah satu artis di Indonesia yang jarang kedengeran masalahnya. Ya kalau nggak ada masalahnya, berarti nggak disampaikan masalahnya. Katanya Cak Lontong kan gitu. Ya, jadi tolong berhati-hati dengan sosial media kalian. Itu akan mempengaruhi kredibilitas kalian ke depannya juga. Gitu ya. Dan sekarang banyak juga, misalkan ini konteks di luar komunikasi ya, akhirnya. Ketika kalian menyampaikan sesuatu, terekam, jejak digital ada gitu ya. Otomatis ketika kalian melamar pekerjaan juga nanti suatu saat, itu akan juga dilihat sosmednya apa. Karena itu akan melihat kecenderungan nilai yang kamu miliki dengan nilai yang dimiliki perusahaan atau dimiliki oleh instansi yang akan memperkerjakan kamu. Itu sih, itu tolong agak hati-hati aja. Oke? Gimana dia? Terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman yang mau tanya. Saya mohon izin bertanya, Pak. Yuk, Nang, gimana? Ini Pak, masalah otoritas, Pak. Nah, ini kan menurut saya yang menjadi menjadi permasalahan di mana-mana ya, Pak. Di luar Twitter juga otoritas itu kayak banyak perdebatan gitu, Pak. Kayak sebenarnya otoritas itu nggak kayak nggak menjamin bahwa perkataannya benar gitu, Pak. Nah, itu mungkin ada penjelasan, Pak, tentang hal itu, Pak. Oke, bentar. Karena kemarin juga kan saya ada baca artikel itu, ada yang kritik juga kayak omongan Ustadz ini, omongan Ustadz itu, dan pemegang otoritas yang lain itu belum tentu benar. Tapi masyarakat itu cenderung percaya terhadap orang yang memegang otoritas begitu, Pak. Oke. Iya, berarti kenapa sih otoritas lebih cenderung dipercaya gitu ya, berarti ya? Iya, Pak. Oke. Nah. Ini kok tumben ini remote ya? Bentar. Otoritas. Oke. Di PPT emang nggak ada ya berarti ya? Aku mau mastiin aja dulu biar aku nggak salah ini. Nah, oke. Kita ngomong soal otoritas. Orang yang memiliki otoritas itu kan sebagai kalau kita melihat terbentuknya kekuasaan dalam sebuah kelompok gitu ya, itu kan dianggap bahwa otoritas itu orang yang menduduki posisi yang berwenang, mengambil keputusan dan sebagainya, itu selalu dianggap sebagai sosok yang mewakili kebenaran, sosok yang, dan itu dalam beberapa budaya bahkan anak Raja Matahari lah, anak Dewi apalah gitu ya, sehingga posisi pemimpin itu dianggap sebagai titisan yang dia kebanyakan kemungkinan besar dia akan benar gitu ya. Nah, kenapa otoritas dianggap lebih kredibel gitu ya? Contoh, misalkan apa kemarin data ini deh, data COVID deh, gitu ya. Mungkin teman-teman akan melihat bagaimana perbedaan Oh, kenapa kasus di Indonesia rendah ya? Karena tidak ada
screening massal gitu ya. Screeningnya cuma sekian persen dari populasi, ya bener aja turun gitu ya. Atau jangan-jangan dari kita nggak sadar aja kena COVID. Gitu. Nah, oke. Kenapa dianggap selalu benar gitu ya? Karena kita menganggap pemerintah, otoritas punya kuasa untuk mencari tahu, untuk memecahkan masalah, punya kewenangan untuk memaksa orang lain mengikuti aturan gitu ya. Sehingga ketika seseorang itu dianggap memiliki kekuasaan dan sesuai dengan kompetensinya dia, maka dia akan cenderung dilihat lebih kuat. Misalkan gini, contoh yang ngomong tentang narkoba deh, ya. Satunya UKM Jerman, Jerman ya jenenge ya. UKM Jerman di UM gitu ya. Terus yang satunya ngomong orang BNN, satunya polisi gitu ya. Nah, BNN sama polisi pasti dilihat lebih kompeten. Karena apa? Mereka punya kewenangan untuk memaksa orang lain mengikuti aturan mereka. Mereka punya kekuasaan, kewenangan terhadap orang lain untuk memerintahkan orang lain mengikuti apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh otoritas gitu ya. Sedangkan orang umum Jerman itu nggak punya kekuasaan apapun. Bahkan kalau kita ranking kredibilitas mungkin anggota polisi lebih dipercaya gitu ya. Sekalipun ya ada tuh kemarin masuk berita polisi menjual barang bukti sabu-sabu yang mereka dapat dijual lagi gitu ya. Ini dikira reseller apa gimana ya? Nah, itu kan selalu ada kekuasaan yang lebih daripada orang lain itu selalu dipercaya karena apa? Mereka punya resource. Misal mau meneliti jumlah orang yang kena COVID di Indonesia, pemerintah bisa mengadakan, bisa memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk melakukan swab massal. Semuanya orang di swab dulu. Kita cek berapa orang yang sudah ketularan. Ya. Akhirnya ketika pemberitaan itu ketika sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu ada counternya, ya dari media alternatif, misalkan kemarin bener aja sedikit, ternyata yang disampaikan sampling rate-nya cuma sekian persen dari jumlah penduduk, ya. Nah akhirnya kan kredibilitas pemerintah bisa juga turun, jadi tidak serta-merta tinggi, tapi bisa juga turun ketika ada informasi-informasi lain yang sifatnya mengurangi, menghalangi, menurunkan kredibilitas di pemerintah itu sendiri. Ya, jadi memang karena punya kekuasaan dan bisa memaksakan orang lain, dilihat kenapa orang yang di otoritas itu lebih dipercaya. Itu sih. Tadi pertanyaannya siapa ya? Bukan lupa. Saya, Pak. Oh iya, Danang. Gimana, Danang? Ya, Pak. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Teman-teman, silakan. Halo Pak Angga. Oh ya, ada Dea sama Fadli. Dea dulu, yuk. Baik Pak, saya izin bertanya. Dalam PPT kelompok kan disebutkan kalau klasifikasi pesan nonverbal itu ada olfaksi atau pesan melalui indera penciuman. Nah, yang saya ingin tanyakan, contoh pesan melalui indera penciuman itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke. Pesan melalui indera penciuman. Contoh gini, laki-laki yang ingin menampilkan kesan maskulin gitu ya, kesan gagah gitu ya, orang-orang yang berkuasa gitu ya. Nah mereka jelas, misalkan kalau ini laki-laki gitu ya, mereka jelas tidak memakai parfum-parfum yang aromanya itu soft. Aroma soft kan selalu identik dengan perempuan ya, sekalipun baunya lebih enak sih sebenarnya gitu. Nah, itu digunakan untuk memperkuat kesan yang dimunculkan pada orang lain secara nonverbal bahwa mereka adalah orang yang berkuasa, mereka adalah orang yang posisinya lebih tinggi, mereka adalah orang yang punya kewenangan gitu ya. Aromanya itu khas banget gitu loh. Aromanya lebih kuat, lebih lebih tahan lama juga. Terus kemudian kalau misalkan perempuan ingin terlihat menarik gitu ya, bahkan sampai kalau guyonannya itu kan
bahkan orangnya lewat parfumnya masih ketinggalan gitu ya. Ada orang yang seperti itu gitu ya. Terus kemudian perempuan ya cenderung lebih soft, aroma yang dipilih gitu ya. Terus kemudian apalagi ya kalau aroma sih biasanya lebih ke parfum ya yang digunakan oleh si komunikator gitu sih. Kan terkadang ada mbak-mbak yang yang jadi apa ini namanya sales rokok itu kan juga aromanya kecium juga kan sebenarnya. Itu untuk memperkuat kesan mereka seperti apa gitu sih. Oh begitu Pak. Berarti dari aroma badan atau parfum itu bisa meningkatkan atraktif seseorang gitu ya Pak? Tentu saja, memperkuat pesan juga bisa. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Oke, tadi yang tanya siapa? Satu orang yang raise hand tadi siapa ya? Fadli ya? Ya Fadli. Pak, saya Pak. Yuk. Saya mau nanya Pak, kan kalau misalnya kalau di Indonesia itu kan kalau misalnya ada kasus entah itu seksual atau kasus narkoba, gitu-gitu kan masyarakat terkadang malah membuat artis tersebut malah bikin rating di televisi itu naik gitu ya Pak. Nah, yang saya tanyakan kenapa masyarakat di Indonesia jika ada kasus-kasus yang terkadang tidak sesuai dengan norma, malah itu kayak semakin hangat gitu Pak. Maksudnya kalau di beberapa negara lain, kalau misalnya ada artis yang terkena kasus misalnya pelecehan seksual gitu Pak, itu kan artis tersebut bisa kayak di blacklist atau kayak nggak diterima di masyarakat. Tapi di Indonesia sendiri kayak misalnya terakhir Saipul Jamil itu malah kayak disambut dengan hangat gitu Pak. Itu ada komunikasi apakah yang membuat masyarakat di Indonesia seperti ini Pak? Ini ucapan temanku di belakang layar ya. Ini kamu kena 2019 belum sih? Wes ya. Ini ucapannya Gaby di belakang layar langsung. Ya masyarakat Indonesia itu gemar menghujat. Orang yang terpilih adalah orang-orang yang terhujat gitu loh. Contoh ya gini aja. Ini akan berkaitan dengan tadi ya, yang duta-duta tadi ya, yang duta-duta asal pilih tadi ya sebenarnya, secara nggak langsung. Nah, pemilihan itu memang didasarkan tadi, sebenarnya gini, teman-teman. Informasi positif, ini kayak pernah dibahas minggu kemarin deh, atau minggu-minggu sebelumnya. Informasi positif itu lebih lama bertahan. Ya, tapi informasi negatif itu lebih kuat mencengkeramnya. Jadi kalau kita ingat-ingat informasi negatif itu lebih gampang. Itu sebenarnya kalau kita pakai prinsipnya kognitif gitu ya. Jadi informasi negatif itu lebih bermakna buat seseorang. Karena apa? Informasi negatif, informasi yang nggak umum itu sebenarnya sesuatu yang distinct, sesuatu yang berbeda. Itu kan terlihat sangat mencolok. Prinsip just noticeable differences, JND. Udah atau aku ini kognitif. Nah, dasar-dasar psikologi ya harusnya udah ya. Di prinsip-prinsip kognitif itu ada istilahnya just noticeable differences. Jadi kalau ada perbedaan yang sangat mencolok, itu akan langsung dinotis. Apalagi hal negatif. Kalau hidup semuanya positif, terus kemudian ada yang negatif gitu ya, langsung ingat. Gitu ya. Nah, akhirnya informasi negatif ini lebih dianggap sebagai momen untuk menaikkan rating. Kan ya TV Indonesia kan yang penting rating dulu nih gitu ya. Saiful Jamil keluar dari lapas gitu ya. Ratingnya tinggi gitu ya. Ya sebenarnya aku pernah dikirimi kaos sama temanku. Nasar ding, bukan Saiful Jamil. Tulisannya ini loh. Like a deadline baby ini. Iya. Seperti mati lampu. Iya. Oke, nah. Jadi memang prinsip satu masyarakat kita masyarakat tutur, di mana informasi itu lebih leluasa tersebar lewat tutur kata gitu ya. Dan kebiasaan itu selalu diikuti dengan pergunjingan. Yang namanya informasi lewat tutur kata itu selalu ada tambahan-tambahan bumbunya biar lebih pedas gitu ya. Kan seperti itu tuh. Ayolah kita selalu lah kalau bikin ngomong itu nggak usah dikasih tahu yang lain gitu ya. Ya tetap aja nyebar gitu loh. Dan selalu ditambah dengan bumbu-bumbu lain. Itu yang pertama. Jadi kebiasaan untuk bergunjing kita itu sangat hebat gitu ya di masyarakat kita. Yang pertama.
Terus yang kedua, tadi prinsip kognitif bahwa informasi negatif itu sangat terlihat mencolok, gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang negatif itu selalu dilihat lebih sebagai poin untuk menaikkan rating, kesempatan untuk menaikkan menaikkan kesempatan, gitu ya. Nah itu menurutku yang jadi alasan kenapa kita memberikan kesempatan untuk hal-hal negatif bisa naik, itu sih. Gimana? Tadi pertanyaannya siapa ya tadi? Aku lupa. Oh iya, Pak. Fadli ya? Oke ya? Iya, Pak. Baik, makasih ya, Pak. Oke. Sudah? Nggak ada lagi? Oke. Kalau memang nggak ada lagi, berarti sekian untuk kesempatan hari ini. Kita akhiri. Ya. Semoga bermanfaat diskusi kita tentang ya bagaimana pola komunikasi, pola si komunikator itu sendiri pada masyarakat di Indonesia, gitu ya. Kita bisa amati, kita bisa lihat, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti ada yang jadi orang TV, gitu ya, ya tahu gimana cara ngangkat rating, gitu ya, setidaknya. Jangan pakai yang terlalu biasa-biasa aja, gitu ya. Pakai yang luar biasa, aneh, nyeleneh, gitu ya. Nah, silakan dipakai. Oke, kalau misalkan nggak ada tambahan lagi, nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.